Selamat sore, ibu-ibu terkasih. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab di kesempatan ibadah ini dibacakan dari Amsal pasal 10 ayat 11 sampai 22 yang begini bunyinya. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih, sebagai gambaran umum saja, apabila Daud di dalam Mazmur menggunakan puisi untuk bermazmur, maka Salomo menggunakan sastra hikmat untuk menyampaikan amsalnya. Yang mana cara mengajarnya sebagian besar menggunakan kontras dan persamaan. Bila kita menyimak bacaan kita, pada pokok yang pertama, kontrasnya ditegaskan di seluruh nats bacaan. Namun dalam bagian kedua, kontrasnya dinyatakan hanya dalam ayat-ayat pendek yang menggunakan istilah tetapi di tengah-tengah kalimatnya. Beberapa ahli menyebut amsal ini sebagai aforisme. Aforisme ialah ungkapan mengenai doktrin atau prinsip suatu kebenaran yang sudah diterima oleh umum atau oleh orang banyak, di mana aforisme ini harus ditulis menggunakan pernyataan yang ringkas, tajam, dan juga mudah untuk diingat oleh orang banyak. Ibu-ibu terkasih, cara Amsal mendidik orang ialah dengan mengulang-ulangi apa yang ditulis, dengan penambahan beberapa variasi pada makna untuk memberikan kontras antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dalam bacaan kita, ayat 1 punya kontras dengan ayat yang kedua, ayat yang kedua punya kontras dengan ayat yang ketiga, bahkan juga punya persamaan dengan ayat-ayat yang lain dalam bacaan kita di kesempatan saat ini. Di mana tujuan yang diharapkan dari penggabungan kontras dan penyamaan ini supaya kita lebih memahami apa yang kita baca, sehingga definisi utama dari bacaan ini dapat kita pahami dengan mudah. Oleh karena itu, kalau kita membaca Amsal, ada begitu banyak kontras yang tertulis di sana. Ada orang-orang baik, ada orang-orang bijaksana, ada orang-orang jujur, dikontraskan dengan orang-orang kejam, orang-orang bebal, dan juga orang-orang yang murtad. Ibu yang terkasih, melalui pengulangan kontras dan persamaan yang berbeda-beda dalam tema ini, Tuhan Allah menginginkan agar penulis mengajarkan kita supaya mengerti dan memahami bahwa prinsip kebenaran ialah untuk memuliakan orang lain, untuk menghargai orang lain. Tetapi sebaliknya atau kontrasnya ialah dosa itu selalu mendatangkan celaan. Akan tetapi kita harus memahami secara umum bahwa Amsal ini bukan hanya sekumpulan cerita atau sastra yang berisikan tentang hikmat-hikmat dan peribahasa-peribahasa umum saja,
Namun yang terutama ialah Amsal ini adalah kumpulan hikmat Allah yang ditujukan kepada manusia untuk mendatangkan jalan kekudusan. Ibu-ibu yang terkasih, ayat 11 membandingkan antara mulut orang benar dengan mulut orang fasik. Ayat 12 membandingkan antara kebencian dengan kasih. Ayat 13 membandingkan antara mulut orang berhikmat dengan yang tidak berakal budi. Ayat ke-14 membandingkan antara pengetahuan orang bijak dengan mulut orang yang bodoh yang membinasakan. Ayat 15 membandingkan antara harta orang kaya dan kemelaratan kemiskinan yang membinasakan. Ayat yang ke-16 membandingkan antara upah orang benar memberikan hidup dengan jerih orang fasik mendatangkan dosa. Ayat 17 membandingkan antara peduli akan didikan dengan yang mengacukan teguran. Ayat 18 menyamakan antara dusta orang yang menyimpan kebencian dan bebal bagi yang suka mengumpat. Ayat 19 membandingkan antara pembual dengan yang berakal budi. Ayat yang ke-20 membandingkan antara ucapan orang benar dengan pikiran orang fasik. Ayat 21 membandingkan antara orang bodoh dengan orang yang berakal budi. Dan ayat yang ke-22 membandingkan antara karunia Tuhan dengan usaha manusia. Bila kita mengumpulkan semua kontras dalam bacaan ini dan mengelompokkannya dalam gagasan-gagasan utama, maka kita mendapat pengertian yang jelas dan tajam bahwa hampir semua gagasan itu merujuk kepada orang yang penuh kasih dan yang berakal budi. Penulis menghendaki kita agar dipenuhi dengan akal budi dan kasih sayang. Tentu dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, kita bertemu dan bersinggungan dengan hal-hal yang disebutkan tadi. Kita tidak mungkin tidak akan bertemu karena dalam kehidupan kita dipenuhi dengan orang-orang yang berakal budi dan orang-orang yang tidak berakal budi. Ibu-ibu terkasih, ada sebuah kisah fiksi folklore yang diceritakan oleh banyak orang tentang seekor ular yang mati karena tidak berakal budi. Begini cerita itu. Alkisah ada seekor ular berbisa yang sangat ditakuti. Ular ini menjadi pemangsa puncak di habitatnya. Suatu ketika, ular ini masuk ke dalam bengkel kayu yang terletak di pinggiran kota. Ketika berada di dalam bengkel kayu itu, si ular kaget karena di hadapannya ada gergaji yang tertancap pada kayu yang belum selesai dikerjakan oleh para tukang kayu. Si ular ini menyangka bahwa gergaji itu adalah benda hidup yang menjadi mangsanya. Lalu ular itu menegakkan lehernya dan menyerang gergaji itu. Ia mematuk dan membelit gergaji itu dengan erat. Lalu karena ketika menyerang, gergaji ini tidak menyerang balik. Ular itu berpikir bahwa gergaji sudah mati karena berdarah. Namun kontras yang terjadi sebaliknya ialah ular itulah yang semakin lemah, lemas dan berdarah. Lalu akhirnya karena tertusuk oleh gergaji yang tajam itu, ular itu jatuh bersimbah darah dan mati. Ibu yang terkasih, fiksi ini memberikan kita sebuah kontras kehidupan yang sangat realistis. Kita mesti bijak dan berakal budi dalam menghadapi segala keadaan, baik itu keadaan yang kita pahami atau keadaan yang terjadi di luar pemahaman kita. Bila kita tidak menggunakan akal budi, pengertian, dan kasih, maka kita biasanya akan bereaksi secara vulgar. Kita menjadi tidak mau tahu dan cenderung merusak. Apabila sudah terlanjur rusak dan hancur, maka akan ada dampak yang tidak baik di masa akan datang.
ibu-ibu terkasih, marilah jadikan diri kita sebagai pribadi yang berakal budi, sebagaimana ajaran Amsal untuk menghargai dan menghormati sesama. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.